Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat ingin melakukan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, di mana di sini berbagi peran, diantaranya ada supervisor, kemudian coach, dan saya sendiri sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari fisik sehat Bu, tapi tadi dari segi pikiran masih. Oke, semoga nanti tetap sehat dan fokus Ya, ya Pak Bu, ya. siap, Bu. Oke, hari ini karena Pak Fajar ingin melakukan teknik coaching nanti bersama dengan coachingnya. Tapi sebelum itu saya mau berbincang-bincang dulu nih dengan Pak Fajar. Iya. Sebelum melakukan teknik coaching, Pak Fajar nanti akan ada penilaian dulu dari saya. Nah, saya mau menyampaikan rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama nanti ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, lalu nanti maksimalkan potensi dirinya. Nah, tapi itu untuk rubrik penilaian ya Pak ya. Tapi sebelum itu nanti Pak Fajar juga harus mengikuti prinsip-prinsip coaching ketika melakukan coaching, dan saya juga berharap nanti Pak Fajar juga menerapkan alur kita ketika melakukan coaching. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, sebelum itu kita ngobrol dulu ya Pak Oh, iya, ya. Bu, siap. Saya ada beberapa pertanyaan sebelum nanti saya mengamati Pak Fajar. Yang pertama, nanti kan Pak Fajar melakukan coaching nih ya. Iya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang Pak Fajar ingin dikembangkan dalam proses ini nanti? Kalau yang ingin dikembangkan, yang pertama adalah mempertanyakan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua adalah mendengarkan dengan teknik rasa, karena kedua itu yang mungkin saya butuhkan untuk menggali potensi yang dari coaches tersebut. Oke, berarti ada dua ya Pak Iya. yang mau Bapak kembangkan terkait dengan kompetensi coachingnya. Nah, yang pertama tadi ada pertanyaan berbobot, lalu ada teknik rasa. Nah, dari kedua ini Bapak mau spesifikkan yang mana nanti akan saya amati ketika nanti melakukan observasi ketika coaching. Kalau dispesifikan nanti saya lebih merujuk ke mendengarkan dengan rasa, karena saya ingin belajar bagaimana mendengarkan apa yang diutarakan oleh coaches tersebut, karena dengan mendengarkan mungkin kita bisa mendapatkan solusi-solusi atau umpan balik dari si coaches tersebut. Oke, baik Pak ya. Terkait dengan mendengarkan rasa, lalu satu lagi nih Pak, tentang perihal indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju nanti selesai dari proses tersebut, apa yang Pak Fajar harapkan? Mungkin dari indikator yang ingin saya tuju, mungkin si coaches ini nantinya mendapatkan solusi dari apa yang mereka utarakan atau mereka alami, atau masalah-masalah mereka dapat mereka cari sendiri solusinya seperti itu. Mereka dapat mengungkapkan solusinya sendiri seperti itu. Oke, baik ya Pak ya. Berarti sudah tergambar ya Ya. nanti untuk proses coachingnya. Oke, terima kasih Bapak boleh nanti melakukan proses coaching bersama dengan coaching. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ngobrol dengan saya. Iya, Bu. Kita mungkin ngobrol ke alamnya Pak Fajar. Mungkin ada yang Pak Fajar ingin ceritakan sama saya? Ya mungkin ini Bu, permasalahan saya di kelas, di mana saya itu mendapatkan kelas yang susah diatur Bu, rame, terus gampang siswanya itu gampang tidak fokus gitu. Jadi sering ngobrol sendiri, sehingga nanti takutnya nanti nilainya itu menjadi berpengaruh. Pengaruh terhadap nilai ya. Jadi karena siswanya tidak fokus, kemudian rame dan lain sebagainya, otomatis Pak Fajar mengkhawatirkan untuk ke nilai mereka Iya. juga pastinya tidak akan maksimal gitu ya Pak Fajar. Mungkin dari pertemuan hari ini apa yang bisa Pak Fajar dapatkan selama ngobrol-ngobrol? Mungkin yang saya dapatkan bagaimana sih cara atau solusi
solusi atau jalan keluarnya bagaimana sih mengolah kelas agar kelas itu kondusif, anak-anak itu jadi fokus. Kita supaya pelajarannya mencari solusi ya, supaya mendapatkan kelasnya yang kondusif, kemudian siswa itu bisa fokus. Kemudian siswa yang tidak fokus itu dari jumlah rata-rata keseluruhan siswa pelajaran itu hampir semua atau beberapa siswa? Kalau dari perhitungan persentase sih dari 20 anak itu 50%, jadi sekitar 10 anak lah gitu. Jadi yang tidak fokus seperti itu. Lumayan ya Pak Fajar ya. Jadi berarti ini benar-benar cukup mengganggu kegiatan pembelajarannya dari kegiatan ini. Mungkin Pak Fajar bisa melakukan solusi apa nih menurut Pak Fajar yang kira-kira bisa mengembalikan fokus anak-anak kemudian kelasnya bisa kondusif? Ya kadang-kadang saya melakukan sinyal itu ya, misalnya yang apa nama sinyal seperti yang dengar bapak satu kali, nah seperti itu. Terus kadang-kadang saya juga menegur, ayo jangan ribut. Terus saya juga kadang-kadang menggunakan metode-metode yang kira-kira anak-anak itu lebih fokus seperti video, terus menampilkan apa namanya, apa contoh-contoh konkret gitu seperti itu. Jadi melakukan sinyal mengembalikan fokus dengan tepat satu ya, misalnya seperti itu ya, kemudian menampilkan video-video ya, jadi supaya mereka itu ada yang menarik ya dan tertarik kembali. Kemudian kira-kira Pak Fajar ingin menerapkannya ini mulai dari mana? Mungkin kalau misalnya ditanya kapan menerapkan, mungkin minggu depan mungkin Bu, karena lebih efektif. Minggu depan kan untuk pelajaran efektif, mungkin minggu depan kita sudah lakukan itu semua. Iya, betul. Jadi mulai minggu depan ya Pak Fajar ya sudah efektif pembelajarannya. Kira-kira Pak Fajar ini dua kelas atau dua? Kebetulan saya di kelas. Kelas ya, jadi hampir memang banyak waktunya Oh, itu berjumpa dengan siswa itu tadi. Dalam waktu dekat kapan ini bisa di Mungkin lusa dari Senin besok ya, lebih tepatnya ya. Jadi kalau minggu depan sebenarnya, tapi lebih tepatnya di hari Senin. Dengan penampilan apa ya? Dari video kan tadi yang Bapak sampaikan video misalnya, atau kemudian membuat sinyal tadi. Tapi yang paling memungkinkan nih yang lebih dahulu Pak Fajar melakukan duluan. mungkin saya akan melakukan ini Bu. Kebetulan materi saya kemarin kan IPA tentang bunga gitu ya. Mungkin saya akan menampilkan mengajak anak-anak untuk berdiri ke lingkungan sekitar agar mereka juga bisa bebas di luar mengutarakan apa namanya geraknya mereka biar lebih fokus lagi gitu. Jadi anak-anak biar saya ajak keluar mungkin seperti itu. Gitu ya, jadi diajak keluar gitu dengan materi bunga ini tadi. Baik Pak Fajar, mungkin kita masih bisa bertemu lagi dalam beberapa waktu dekat ini Pak Fajar, supaya saya bisa tahu nih hasil dari perkembangan yang Pak Fajar lakukan. Kira-kira kapan gitu? Mungkin setelah Senin besok minggu depannya mungkin. Supaya progresnya lebih terlihat ya. Jadi kalau sehari dua siapa tahu Ya. karena itu aja nanti berubah lagi. Jadi Ya. kalau seminggu mudah-mudahan sudah aja gitu ya, kembalian lagi fokus siswanya. Baik Pak Fajar, terima kasih karena waktu saya juga nggak lama nih. Saya tunggu progresnya minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Pak Fajar harapkan hari ini, kemudian yang tidak Pak Fajar tawarkan solusinya bisa tercapai, dan saya nantikan hasilnya pada minggu depan. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, pertemuan kita nggak banyak Bu ya, mungkin 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Iya Pak, saya banyak cerita ya Pak, terutama pas awal masuk ini ya Pak ya. Sepertinya karena mungkin dari liburan dan ternyata hawa-hawa liburan ini masih ada di Pak. Jadi dalam waktu seminggu ini ya yang terlihat proses
belajar mengajar, kemudian kedisiplinan guru itu mulai terlupakan begitu Pak. Jadi seperti yang harus menyambut siswa di depan gerbang, lalu datang sebelum 7.30, itu ternyata guru-guru masih lupa akan itu. Jadi yang ibu mau obrolkan sekarang tentang saya garis besari tentang kedisiplinan Iya, waktu lah gitu ya. iya. Guru-gurunya yang kurang disiplin gitu Iya, kan. iya Pak. Waktu kita kan nggak banyak itu 10 sampai 15 menit nanti. Apa yang mau dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya mau mendapatkan solusi ya Pak, Solusi. agar saya itu dan teman-teman itu bisa aktif kembali dengan sikap disiplinnya, lalu saya juga bisa mendapatkan solusi nanti di obrolan kita bagaimana nanti saya bisa menyampaikan kedisiplinan lagi, apa ya, mengingatkan waktu disiplin lagi kepada guru-guru di sekolah. Ya benar, berarti nanti biar bisa bagaimana mengingatkan gitu. Iya, iya. Nah, sejauh ini apa yang ibu sudah lakukan dalam kedisiplinan waktu atau mengingatkan temannya atau bagaimana yang ibu sudah lakukan? Karena posisinya saya jadi sebagai guru yang paling muda ya di sekolah, dan itu guru-guru teman-teman saya itu adalah guru-guru senior yang saya sedikit segan untuk menegur mereka akan kedisiplinan waktu. Nah, saya sudah mencoba untuk berangkat ya Pak, berangkat sebelum 7.30 karena saya mengingat waktu piket, walaupun selesai dari liburan saya juga tetap mengingat waktu piket saya. Lalu saya sudah mulai juga ikut menyambut anak-anak yang ada di depan gerbang. Itu ya sebagai apa ya Pak, agar teman-teman yang lain itu, teman-teman guru itu bisa ikut gitu, ke panti gitu, walaupun saya tidak mengingatkan gitu. Sebenarnya memang harus ingat kewajibannya gitu sih Pak. Oh, jadi ibu sudah mencontohkan lagi ya. Iya, Nah, sebenarnya. selama ini ibu kan sudah mencontohkan. Nah, terus yang respon dari guru itu bagaimana? Dari yang saya lihat ya Pak ya, responnya beberapa guru yang memang datang saja, mungkin sebenarnya apa ya, lupa kalau itu jadwal piketnya. Dia juga tidak sepertinya juga merasa karena ini masih dalam seminggu ya, tahap seminggu awal mengajar itu belum aktif sekali bagaimana mengajar, ya sudah, mungkin mau menerapkan itu minggu depan atau kapan gitu. Tapi kan ini karena sudah mulai gitu Pak, harusnya kita sudah mulai lagi jadwalnya seperti biasa. Berarti masih ada guru-guru yang kurang lah ibu ya. Iya. Dari solusi ibu tadi, kira-kira ada nggak bu bayangan maksudnya ke depannya saya ini mau melakukan ini nih untuk biar guru-guru itu menjadi lebih apa namanya disiplin lagi nih, saya ingin melakukan ini, kira-kira ada nggak bu rencana ibu untuk melakukan sesuatu gitu atau apa gitu? Ya. Rencana saya ya Pak ya, karena juga saya ingin menegur langsung kan bingung ya Pak, karena itu termasuk senior-senior juga di sekolah gitu. Mungkin saya harus berikan lagi jadwal-jadwal baru, atau nanti saya apa ya, bahas kembali di rapat sekolah ketika kepala sekolah mengajak rapat nanti Pak. Berarti dengan mengeberikan apa namanya jadwal yang baru ya Bu, ya, terus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, selama ini sudah pernah koordinasi dengan kepala sekolah atau belum? Sudah Pak, sudah dilaksanakan koordinasi agar kepala sekolah itu bisa mengingatkan teman-teman. Kemarin itu sempat terpotong karena sebenarnya kita mau rapat ke sekolah, tapi sudah terpotong gara-gara kita ada MPLS. Ya, jadi sedikit tertunda dulu itu rapatnya. Terus itu tertunda, terus respon dari kepala sekolah bagaimana? Apakah mendukung atau bagaimana? Respons kepala sekolah sangat baik ya Pak, karena ini kan termasuk mendisiplinkan lagi waktu-waktu belajar, karena kita sudah lama libur, tapi kita masih lupa nih tanggung jawab. Jadi ya respon kepala sekolah sangat baik, dan itu juga akan dibahas ketika rapat sekolah nanti Pak, rencananya gitu. Nanti ada tindak lanjut nanti waktu di rapat sekolah gitu. Iya. Terus ini posisi ibu kalau misalnya dalam masalah ini nih, posisi kalau dilevelkan dari 1 sampai 10 ibu ini ada di posisi level berapa? Saya mungkin ada di level 6 ya Pak ya. Oh, nah ibu berarti di level 6. Nah, kalau ibu bilang di level 6, idealnya ini ibu ini harusnya di level berapa nih kira-kira? Idealnya sih Pak ya, dari sebagai guru
kan harus paham dengan tanggung jawab dan ingat dengan waktu disiplin kita itu bisa apa ya, memberikan contoh kepada murid-murid kita gitu. Jadi harusnya ya ada di level 8 ya harusnya. dengan dengan apa yang itu sudah lakukan tadi. Nah ini waktu kita banyak sih Bu ya, sudah mau selesai satu kalimat atau dua kalimat atau tiga kalimat tentang yang Ibu dapatkan dari kata-kata ini. Saya tadi sudah membantu oleh Pak Fajar diarahkan untuk mendapatkan solusi agar saya itu bisa mengajak teman-teman untuk lagi disiplin waktu di sekolah, lalu mengingat lagi tanggung jawab teman-teman. Ya saya bisa melaksanakan ini tapi di depan sekolah bersama dengan dewan dan kepala sekolah. Oh, berarti progresnya ini nanti minggu depan mau melaksanakan ini semua yang direncanakan tadi ya. Itu saja Bu, mungkin karena waktu kita sedikit ya Bu ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi, di mana saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan progres yang Ibu berikan gitu. Terus kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi kapan? Kira-kira ya mungkin karena itu rapat dilaksanakan di hari Selasa ya, mungkin bisa nanti selesai di rapat itu nanti bisa diterapkan atau tidak. Mungkin saya mau ketemu Pak Wajib itu di hari Senin. Dari Senin. Jadi lepas hari Senin ini kita bertemu di Selasa hari Senin ya. Berarti mudah-mudahan nanti saya mau mendengar cerita Ibu, cerita baik dari Ibu hari Senin tadi ya. Mudah-mudahan progresnya menjadi baik, Ibu ada peningkatan lagi. Itu saja coaching hari ini. Terima kasih sudah terima kasih ya Pak sudah ikut memikirkan solusi ya. Saya juga Pak. Ya Bu Yoga, segitu saya Eri buat ini, saya Eri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu pada siang hari ini. Hari ini kita kan sesuai kesepakatan kita yang kemarin mau melakukan coaching. Sebenarnya Bu Rizka juga sebenarnya ada hal berat yang ingin disampaikan ya Bu ya. Ya kira-kira bulan hari ini kita mau bahas apa sih Bu? Saya ini sering menemukan kesulitan kalau di kelas itu siswa itu sulit sekali diajak untuk fokus belajar. Suka main-main, gaya temannya. Apa hanya satu atau dua anak atau memang dalam satu kelas itu fokus belajar anak itu lebih dari 10 anak yang tidak fokus belajar. Kalau dikatakan 10 anak itu belum sampai 10, tapi cukup mengganggu antara 6 sampai 7 anak. Sebenarnya dalam pembelajaran ya, dalam proses pembelajarannya anak-anak itu biasanya di kelas tuh apa hal yang mereka lakukan sehingga tidak fokus, atau mereka bermain atau apa gimana? Kalau yang saya amati itu mereka lebih suka menjahili temannya. Ketika ada teman yang berusaha fokus belajar dijahili. Kemudian mereka suka main, kemudian sering izin. Nah itu otomatis teman-temannya yang fokus belajar juga terganggu. Kalau menurut Bu Rizka sendiri kira-kira harusnya anak-anak itu bagaimana untuk belajar? Kalau menurut saya idealnya ya Bu Yuli, anak-anak itu menurut saya fokus gitu ketika kita mengajar, apalagi saya kan anak pelajaran IPA. Kadang-kadang kan sering menampilkan video pembelajaran, kemudian menampilkan sistem-sistem yang terjadi dalam tubuh manusia misalnya. Kalau menurut saya idealnya mereka fokus memperhatikan, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik ya. Itu untuk beberapa posisinya sebagai murid itu di dalam kelas itu harus fokus belajar ya Bu ya. Itu juga tadi yang sudah bisa sampaikan. Kalau seorang murid itu memang posisi fokusnya harus paham dulu. Iya. Oke. Tapi menurut Bu Rizka sendiri nih, bagaimana agar anak-anak ini bisa fokus sendiri itu menurut Bu Rizka itu bagaimana memastikan anak fokus, atau Bu
Rizka sendiri sering ayo anak-anak atau dibuat seperti apa dan mereka bisa fokus kembali. Jadi menurut saya sesekali mereka itu harusnya diedukasi sedikit, gitu. Kemudian dipancing dengan adanya video-video pembelajaran yang menarik seperti itu. Sepertinya lebih ke media sih ya, soalnya seperti itu. Tapi memang mereka ketika Bu Rizka melakukan pembelajaran di dalam kelas, berarti memang harus ada media ya. Media apa nih kira-kira yang Bu Rizka bisa buat atau bisa sediakan ketika anak-anak itu belajar agar mereka itu fokus gitu. Kira-kira media apa sih? Seperti media internet, misalnya dengan video-video pembelajaran, atau mungkin mereka saya buat apa namanya kayak media pembelajaran yang nyata. Kalau dalam pembelajaran itu misalnya menggambar daun atau mengamati apa namanya lingkungan sekitar. Oke, berarti memang harus ada media ya yang dipakai di dalam kelas. Nah, kira-kira Bu Rizka ini mengajar IPA dan seminggu itu berapa kali ketemu dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang di dalam kelas ini ya, itu sudah pertanyaan itu ada di kelas 8 di 8A atau 8B? Karena kami lingkupnya kecil, kelasnya hanya satu rombel. Oke, berarti itu kelas 8 ya. Iya. Kira-kira dalam satu minggu ini Bu Rizka bertemu dengan anak-anak kelas 8 ini, siswa kelas 8 ini berapa kali? Dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Diajar mata pelajaran, kemudian ada di hari Selasa. Berarti satu minggu 2 kali ya. Tadi kan berdasarkan dengan Bu Rizka tadi agar fokus anak-anak itu kembali, Bu Rizka mau menyediakan media pembelajaran interaktif yang dimana bisa memancing anak-anak itu fokus. Nah, kira-kira dalam waktu 2 hari dalam minggu ini, kira-kira kapan nih Bu Rizka mau menerapkan media tersebut atau membawa medianya, menyediakannya di dalam kelas? Mungkin di hari Selasa nanti ya, akan saya mulai terapkan itu supaya menarik daripada fokus anak-anak. Oke, berarti memang harus menyediakan medianya di hari Selasa. Selasa berarti kapan itu? Minggu depan kah atau minggu depan dalam waktu dekat? Minggu depan katanya sepertinya ya pembelajarannya sudah mulai aktif ya di minggu depan. Oke. Saya harap ya Bu Rizka tadi sudah menceritakan sedikit kesan terkait pembelajaran. Lalu Bu Rizka juga sudah punya titik fokusnya kepada anak-anak. Berarti tadi Bu Rizka mau menyediakan media pembelajaran interaktif ya di dalam kelas. Bu Rizka itu mulai di hari Selasa minggu depan. Berhubung Bu Rizka sudah mau menyiapkan itu, apakah Bu Rizka tahu mau menyediakan media atau nanti mau membuat medianya bersama siapa? Yang bisa Bu Rizka ajak bersama-sama ya. Saya pikir supaya lebih menarik perhatian mereka, saya akan mengajak anak-anak akan bersama-sama membuat medianya. Saya juga bisa tahu mereka sekarang seperti apa nih. Sebenarnya menariknya yang apa? Oke, berarti Bu Rizka akan ya, mungkin Bu Rizka sudah mau menyiapkan medianya, terutama bersama dengan anak-anak sendiri. Dan saya harap Bu Rizka bisa menerapkan medianya dengan baik dan anak-anak juga bisa fokus lagi belajarnya. Tapi sebelum Bu Rizka ini kita selesai dari proses ngobrol kita ini, minggu depan atau di hari Minggu selanjutnya saya mau mendapatkan cerita selanjutnya ya dari Bu Rizka terkait media. Sebenarnya juga saya mau menerapkan mediasi dulu karena di dalam kelas juga sepertinya anak-anak ya terutama fokus itu yang penting ya. Jadi saya sepertinya harus sedikit juga menerapkan media. Kira-kira minggu depan kita bisa bertemu kapan ya juga gitu. Insya Allah nanti kita bisa bertukar cerita di mungkin di hari Jumat ya Bu Yuli ya. Kalau punya pendek kita setelah pulang sekolah kita bisa ketemu lagi dan saya akan ceritakan mudah-mudahan setelah saya menerapkan media itu sudah ada hasilnya dan yang akan saya ceritakan kepada Bu Yuli. Oke, berarti kita ketemunya di hari Jumat ya. Oke, terima kasih ya Bu Rizka. Nanti kita ketemu lagi di hari. Oke, baik Pak Panjar. Tadi Pak Panjar sudah melakukan teknik coaching. Selamat ya Pak ya, sudah berjalan dengan lancar. Sepertinya juga tadi saya lihat proses ngobrol bersama dengan coaching juga sepertinya sudah lancar ya Pak ya. Bagaimana perasaan Pak Panjar setelah melakukan coaching? Perasaannya sudah melakukan dan sudah ada
pembicaraan tentang solusi-solusi yang didapatkan dari coaches tadi. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Terus Pak Fajar tadi sudah melakukan teknik coaching, bisa dengan coaching. Kira-kira indikator pencapaian yang apa tadi sudah didapatkan? Indikator yang sudah saya dapatkan tadi, saya sudah melakukan teknik peta. Yang kedua, saya sudah menjadi pendengar yang memiliki rasa. Oke, mendengarkan dengan rasa. Dengan rasa. Oke, seperti ya Pak ya. Seperti catatan saya juga, Pak Fajar juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan setara tadi sudah dilakukan bersama coaching, lalu juga mendengarkan rasa, sepertinya juga tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali kompetensi-kompetensi dari coaching tersebut. Tadi juga sudah saya lihat si coachingnya sudah terpancing untuk menemukan solusinya. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan Pak Fajar setelah ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya bisa memancing si coaches ini mengutarakan semua yang keluh kesahnya kepada saya. Berarti Pak Fajar mau mengembangkan lagi dengan pertanyaan yang berbobot. Tapi tadi juga Pak Fajar sudah melakukan teknik kita dengan baik ya Pak, dari tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana, serta mungkin komitmen tanggung jawab di akhir juga tadi sudah dicatat. Ya. Oke, semoga setelah ini Pak Fajar bisa menerapkan prinsip coaching, lalu juga nanti ada kompetensi coaching yang mau Pak Fajar kembangkan. Semoga setelah ini bisa berkembang dengan baik dan rencana tindak lanjutnya juga bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Selamat ya Pak, semoga kita bisa bertemu lagi. Demikian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Audio Jungle.